Rumah adalah tempat berlindung dari panas hingga hujan. Dulu punya rumah itu penanda sukses. Kira-kira Gen Z sekarang masih berpikiran gitu nggak ya? Kita tanya aja yuk langsung. Pengen lah punya rumah untuk diri sendiri, biar nggak ikut orang tua gitu. Kalau untuk sekarang sih belum spesifik ya apa, tapi mungkin kedepannya bisa rumah kemungkinan taman gitu. Tergantung sih Kak, saya pengen yang sederhana aja. Ya kalau ada rumah yang murah mungkin dan bagus, nyaman, itu yang saya ambil sih. Kalau budget belum punya angka pasti berapa. Siapapun kepengen punya rumah ya. Tapi kalau hanya mengandalkan gaji UMR aja, kayaknya nggak cukup. Juliadi adalah seorang karyawan di Tabanan. Ia menyisihkan hampir 30% gajinya untuk melunasi cicilan KPR hingga 2035. Namun, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak tidak cukup. Makanya setiap pulang kerja, ia membantu bisnis jahit istrinya. Nah, untuk menyiasati ketika ingin memiliki rumah, mau tidak mau kita harus punya sampingan kerja. Di antaranya suami bekerja, istri pun ikut bekerja. Salah satunya misalnya seperti istri saya ini adalah jahit. Kebetulan beliau kan, istri kan kebetulan memang kuliahnya dulu desain tata busana, sehingga itu yang sangat membantu untuk mewujudkan memiliki rumah. Artinya apa? Tanggungan biaya hidup dari sisi makanan bisa di-cover oleh istri. Nah, untuk cicilan rumah itu bisa di-cover oleh seorang suami yang sudah bekerja. IDN Times coba memvisualisasikan waktu dan dana yang dibutuhkan Gen Z untuk membeli properti impian. Kami meminta mereka mencoba sendiri kalkulator simulasi. Hasilnya bervariasi. Nah, tadi kan udah nyoba simulasi gitu. Hasilnya mungkin bisa di-spill sedikit, dan apakah kakak terkejut kah atau gimana Kak? Nah, nggak terkejut sih Kak. Udah tua banget dong saya punya teman. Jujur kaget ya. Ini agak jauh tapi kayaknya ini membantu banget sih jujur kalkulatornya ini. Jadi kita bisa kayak tahu gitu loh ke depannya, mungkin saran berapa tahun kita bisa, mungkin kita jadi bisa lebih tahu, oh kita berarti harus dapat gaji yang besar gitu. Siksyak shock dari simulasi kalkulator kapan punya properti, Tifa, Gen Z dari Tangerang, memilih tidak ambil pusing. Rumah penting, tapi bagi Tifa punya dana darurat dan daya untuk mengembangkan skill adalah definisi sukses. Ya kalau menurut saya kan definisi sukses setiap orang itu kan gak sama ya kan. Jadi kalau menurut saya apakah punya rumah dibilang sukses, ya mungkin untuk sebagian orang iya gitu. Tapi untuk detik ini yang saya pikirkan adalah ketika kita bisa hidup nyaman, punya dana darurat, lalu tidak terlilit hutang, apalagi judol atau pinjol, ya menurut saya itu sudah cukup lebih baik lah gitu. Bicara data, menurut Indonesia Millennials and Gen Z Report 2025, Gen Z sedang memainkan strategi keseimbangan yang jauh lebih kompleks. Meski 22% dari mereka ingin berinvestasi properti, prioritas itu harus saling sikut dengan kebutuhan dana darurat, serta hasrat liburan dan mencari pengalaman hidup. Tapi dosen sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Nurul Airini, menekankan bahwa rumah tetaplah standar hidup dasar. Advokasi untuk penyediaan hunian yang terjangkau, inklusif, dan dapat diakses oleh semua warga termasuk Gen Z harus tetap diperjuangkan.
Tanpa campur tangan pemerintah, pusat-pusat kota terancam hanya dikuasai oleh kepentingan korporasi, sementara generasi masa depan terasing dari ruang hidupnya sendiri. Jadi bagaimana Sobat Gen Z? Pilih ngekos, cari pengalaman hidup, atau cicil properti?